Halo, selamat datang lagi di channel ini. Halo pecinta MotoGP, balapan semakin panas dan drama di pedok semakin seru. Dari Jorge Lorenzo yang merasa tertinggal jauh akibat cedera, hingga pabrikan yang siap membuat gebrakan besar di musim 2025. Tak hanya itu, ada kabar mengejutkan soal kemungkinan Toprak akan ke MotoGP bersama Honda HRC. Sementara itu, legenda MotoGP Dani Pedrosa yakin Marc Marquez bisa mencapai 100 kemenangan tahun ini. Dan yang lebih menarik, Jorge Martin siap comeback di Qatar dan menyebut nama Marc Marquez. Ada apa sebenarnya? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan update seru seputar dunia MotoGP. Yuk kita simak bareng-bareng. Let's go. Yeah. Juara dunia MotoGP 2024 Jorge Martin, Aprilia, sedang dalam proses pemulihan cedera. Semua berawal saat crash dalam tes MotoGP Sepang Malaysia. Kemudian pada akhirnya tidak mengikuti tes Buriram Thailand karena menjalani pemulihan dan persiapan seri 1 MotoGP Buriram. Tetapi kemudian pembalap asal Spanyol usia 27 tahun tersebut justru crash kembali di mana mengalami cedera patah tangan dan kaki saat melakukan latihan persiapan di Spanyol. Kondisi demikian yang harus membuatnya absen dalam 2 seri MotoGP yang sudah berjalan di Buriram dan Argentina. Dalam hal ini, Jorge Martin menganggap dirinya tertinggal sekitar 5.000 km dari rider MotoGP lain sehubungan adaptasi di atas motor baru ataupun menyangkut latihan dan menentukan setup terbaik. Boleh jadi itu dihitung dari saat absen pengujian MotoGP, kemudian dalam berbagai sesi latihan bebas dalam setiap putaran balapan, juga praktis, kualifikasi, dan race. Dibandingkan dengan yang lain, saya tertinggal setidaknya 5.000 km. Jadi saya harus kembali secepatnya dan membiasakan diri dengan sepeda motor itu. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Ini akan membuat kita kembali lebih kuat dari sebelumnya. Tukas Jorge Martin dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport. Sehubungan kapan Jorge Martin kembali memang belum jelas. Yang pasti, seri MotoGP Austin USA akhir Maret nanti, 28-30 Maret, masih belum ikutan balapan. Kemungkinan selanjutnya di Losail Qatar, 11 hingga 13 April. Namun ini pun belum pasti. Semua tergantung kondisinya yang ingin tampil prima. Beberapa minggu terakhir ini sulit. Saya banyak berjuang. Itulah mengapa saya tidak terlalu aktif di media sosial. Saya ingin meminta maaf kepada penggemar saya dan orang-orang yang mendukung saya. Saya sekarang melihat sedikit lebih banyak cahaya lagi. Saya ingin kembali 100% dengan versi terbaik diri saya dan mencoba belajar dari kesalahan saya. Saya akan kembali sesegera mungkin, tetapi saya tidak dapat mengatakan kapan tepatnya itu akan terjadi. Rencananya Qatar, tapi belum ada yang pasti. Saya sungguh menantikan pertemuan kembali dengan tim Aprilia saya dan mengendarai motor yang fantastis ini. Sekarang saya bisa berlatih lebih baik dan saya merasa semakin baik. Semoga kita dapat bertemu lagi di arena balap segera. Tukas Jorge Martin dalam sebuah video yang ditayangkan di akun Instagram pribadinya. Cengkeraman Ducati pada kejuaraan dunia MotoGP semakin erat di putaran pembukaan tahun 2025. Juara bertahan itu menambah keunggulan mereka di klasemen konstruktor berkat 4 kemenangan sempurna dari 4 yang diraih Marc Marquez. Setelah 2 putaran musim lalu, di Lusail dan Portimao, Ducati memuncaki klasemen dengan 71 poin. Tahun ini, setelah Buriram dan Termas, angka tersebut naik menjadi 74 poin. Namun perubahan paling mencolok bukanlah peningkatan poin Ducati secara marginal, melainkan identitas pesaing terdekat mereka dan jaraknya di tabel poin. Tahun lalu, KTM tertinggal 21 poin dari Ducati saat memasuki putaran ketiga. Musim ini, Honda telah naik dari posisi kelima ke posisi kedua, tetapi tertinggal 48 poin dari juara bertahan. Poin konstruktor dan perubahan dibandingkan dengan tahap ini musim lalu adalah 1. Ducati 74 poin, 3. Peringkat 1 pada tahun 2024, 2. Honda 26 poin, 18. Peringkat 5 di tahun 2024, 3. Aprilia 22 poin, 13. Peringkat 3 pada tahun 2024, 4. KTM 22 poin, 28. Peringkat 2 pada tahun 2024,
5 Yamaha 13 poin. 2. Peringkat 4 pada tahun 2024. Di luar dominasi Ducati, Honda telah menjadi contoh peningkatan yang menonjol. Pembalap utama Johann Zarco saat ini berada di posisi kelima dalam klasemen pembalap dan menjadi pesaing podium di Argentina. Sebuah langkah besar dari musim lalu ketika pembalap teratas Honda, Joan Mir, turun di posisi ke-15 setelah putaran pembukaan. Mereka telah melakukan pekerjaan yang baik sejak musim dingin ini, kata Pedro Acosta dari KTM tentang kebangkitan Honda. Mereka mungkin telah membuat langkah terbesar jika kita membandingkan semua pabrikan. Zarco cepat, di Termas. Ada beberapa trek di mana dia lebih menonjol. Namun Mir juga sangat cepat di Thailand. Dalam uji coba, dia juga ada di sana. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Saya berada di belakang Zarco dan Mir selama beberapa putaran di sprint, dan mereka sama sekali tidak terlihat buruk. Kami juga perlu mengambil langkah ini. Saat Honda telah memperoleh keuntungan terbesar, KTM telah menderita penurunan terbesar, kehilangan 28 poin dibandingkan dengan putaran pembukaan musim lalu dan turun ke posisi keempat dalam peringkat konstruktor. Acosta mengonfirmasi bahwa masalah traksi menghambat RC16. Kami perlu memahami cara mendapatkan lebih banyak traksi, lebih banyak tenaga, dan memberikan lebih banyak tenaga di jalan, jelasnya. Kami adalah motor yang paling mudah kehilangan bagian belakang di saat yang tidak tepat, lalu motor itu mulai berputar. Putaran ketiga berlangsung di Circuit of the Americas, Kota, akhir pekan depan. Satu-satunya tempat di mana Ducati menderita kekalahan Grand Prix musim lalu, di tangan Maverick Vinales dan Aprilia. Texas juga menjadi tempat kemenangan MotoGP terbaru Honda, oleh Alex Rins dari LCR, pada tahun 2023. Rumor yang sedang merebak di Inggris, yang konon berbicara melalui informasi yang berasal dari Turki, tampaknya menempatkan Toprak Razgatlioglu untuk sepakat menjadi pembalap Honda pada tahun 2026. Dan bahkan info tambahannya, ia dapat berpartisipasi dalam 2 atau 3 balapan MotoGP terakhir tahun 2025. Jika kita melihat kalender balap MotoGP, dan saat Superbike berakhir, masih ada 3 balapan MotoGP tersisa. Ditambah dengan status Honda yang konsesi kelas D, hal ini tentu masuk akal. Kita lihat saja nanti. Pada 2 seri pertama MotoGP 2025 Honda bisa dibilang pabrikan dengan perkembangan paling signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara otomatis kontrak Luca Marini dari tim pabrikan akan berakhir pada akhir musim. Honda, yang tertarik pada Toprak selama beberapa musim, sedang mencari darah baru setelah Marc Marquez. Dan sekali lagi, mereka menempatkan Toprak, juara Superbike 2 kali, dalam radar mereka. Jika rumor ini benar, Toprak mungkin bisa menjadi rekan setim juara MotoGP 2020 Joan Mir di Honda pada musim 2026. Test rider KTM sekaligus legenda MotoGP, Dani Pedrosa, meyakini bahwa Marc Marquez bisa mencapai 100 kemenangan sepanjang karirnya di Grand Prix. Hal ini ia katakan setelah menyaksikan dominasi pembalap Ducati Lenovo tim tersebut di MotoGP Argentina 2025. Berkat kemenangan ini, Marquez sukses menyamai rekor 90 kemenangan milik Angel Nieto, dengan rincian 64 kemenangan di MotoGP, 16 kemenangan di Moto2, dan 10 kemenangan di GP 125. Sebagai catatan, Marquez meraih kemenangan perdananya di GP 125 Italia 2010 di sirkuit Mugello. Saat ini, Giacomo Agostini masih memegang kemenangan terbanyak dalam sejarah Grand Prix dengan 122 kemenangan, yakni 68 di GP 500 dan 54 di GP 350. Di belakangnya, terdapat Valentino Rossi, yang meraup 115 kemenangan, yakni 89 di MotoGP GP 500, 14 di GP 250, dan 12 di GP 125. Pedrosa mengaku sangat terkesan atas pencapaian Marquez menyamai rekor Nieto. Terlebih karena Marquez memenangkan balapan utama MotoGP Argentina dengan strategi yang mirip dengan yang biasa dilakukan Nieto, yakni membuntuti rivalnya selama mungkin sebelum menyerang pada lap-lap terakhir. Sungguh impresif, 90 kemenangan adalah jumlah yang banyak, dan tahun ini masih ada kesempatan untuk menambahnya, ungkap Pedrosa, yang pernah menjadi rekan setim Marc Marquez di Repsol Honda, kepada Dasn yang dikutip GP1 pada Senin, 17 Maret 2025. Angel dulu sering bercerita tentang balapannya dan mengatakan hal yang sama. Aku akan berada di belakang dan membiarkan balapan mengalir. Lalu pada lap-lap terakhir, ia menyalip. Dalam 2 balapan yang kita saksikan pada hari Minggu, Marc melakukan hal yang sama. Lanjutnya, melihat dominasi Marquez di Thailand dan Argentina, Pedrosa pun 8 kali juara dunia itu bisa menembus angka 3 digit dalam mengoleksi kemenangannya. Sudah 15 tahun sejak 2010.
Saya tidak tahu persentase kemenangannya, tutur Pedrosa. Namun, saya rasa dia telah memenangkan setengah atau lebih dari total balapan. Jadi, catatan Mark luar biasa. Dan tahun ini, dengan semua balapan yang masih tersisa, jika dia menjalani musim yang sangat baik, dia bisa mendekati 100 kemenangan, tutup 3 kali juara dunia ini. Marquez dan para pembalap MotoGP lainnya akan kembali turun lintasan dalam pekan balap di Circuit of the Americas, kota Austin, Texas, Amerika Serikat, pada 28–30 Maret 2025 mendatang. Jorge Martin cedera akibat insiden saat tes pramusim. Setelah bertahun-tahun menunggangi Ducati Desmosedici, dia mengalami kecelakaan parah menggunakan Aprilia RSGP di sirkuit Sepang, Malaysia, pada 5–7 Februari 2025. Kecelakaan Jorge Martin sempat dikaitkan dengan kesalahan dari ban Michelin yang jadi sponsor utama ajang adu kebut tersebut. Karena dalam sesi yang sama, selain Jorge Martin, ada beberapa pembalap lain yang terjatuh. Martinator harus menjalani pemeriksaan di rumah sakit setelah kecelakaan Hixide pada pagi hari tes pramusim pertama di Sepang, dan langsung dipulangkan ke kampung halamannya, sehingga tidak bisa mengimuti tes pramusim kedua di Buriram. Martinator terjatuh 2 kali, dan terakhir dia tidak mampu mengendalikan Aprilia RSGP saat bermanuver, hingga terpental dari motornya keluar sirkuit yang mengalami benturan keras di tikungan kedua. Setelah kejadian tersebut, juara dunia MotoGP 2024 itu langsung dibawa ke rumah sakit di negara asalnya. Namun proses penyembuhan setelah operasi masih membutuhkan waktu walaupun kondisinya dianggap sudah membaik. Karena cedera tersebut, Martinator absen pada 2 seri musim ini yang telah berlangsung di Thailand dan Argentina. Lantas kapan pembalap asal Spanyol itu kembali berlaga? Saya berharap bisa tampil di Qatar dengan catatan tidak ada resiko. Saya rasa saya akan berkunjung setelah Austin. Saya akan kembali dengan lebih kuat bersama Aprilia, ujarnya, dikutip MotoGP.com, Kamis 20 Maret 2025. Artinya bulan depan dia baru bisa terjun ke lintasan. Karena MotoGP Qatar baru akan berlangsung pada 11 hingga 13 April di sirkuit Lusail Internasional, Doha. Selama absen, Martinator hanya bisa menyaksikan kemenangan Marc Marquez bersama Ducati Lenovo saat sprint race atau balapan utama, sehingga saat ini memimpin klasemen sementara dengan raihan 74 poin. Kemenangan Marc bukanlah sesuatu yang tidak terduga oleh siapapun. Dibandingkan dengan yang lain, Sata tertinggal 5.000 km. Jadi saya harus kembali secepatnya dan membiasakan diri dengan motor, tuturnya. Walaupun dia sudah memberikan keputusan akan kembali, namun pabrikan Aprilia Racing belum mengumumkan secara resmi ke publik. Sebelumnya, Chief Executive Officer Aprilia Racing, Massimo Rivola mengatakan, Martinator akan kembali ke lintasan saat kondisinya benar-benar baik, sehingga tidak perlu terburu-buru. Karena yang diutamakan adalah jangka panjang, bukan sekadar dapat poin tapi memaksakan diri. Menurut Dr. Mir, operasinya cukup bagus. Jadi kami positif. Namun saat ini kami belum memikirkan kapan dia akan kembali. Saya lebih suka melihat era baru Aprilia dengan kedua pembalap baru ini dapat visi jangka panjang daripada jangka pendek, tegas Rivola. Nah sobat, bagaimana liputan tadi? Jangan lupa like, share, komen di bawah, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tak ketinggalan berita terbaru tentang dunia MotoGP. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.